Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada saat ini saya akan membacakan Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penebusan. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa janganlah mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Tentu ini mungkin dosa yang paling sering kita lakukan, yaitu mendukakan Roh Kudus. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu juga mempelajari tentang bagaimana mendukakan Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus berduka dan apa akibatnya jika kita mendukakan Roh Kudus. Di sini dikatakan bahwa ada hubungan Roh Kudus dengan orang-orang yang percaya. Kalau kita melihat di dalam Efesus 1 ayat 13 bahwa ayat itu menegaskan sejak kita menjadi percaya kita telah dimeterai dengan Roh Kudus. Meterai itu adalah bukti dari keselamatan kita. Jadi kita setelah menjadi percaya Yesus, bahkan sebelum kita menjadi percaya Yesus, Roh Kudus telah bekerja. Ketika kita menjadi percaya Yesus, untuk keselamatan kita, Roh Kudus memeterai kita. Ini jelas keselamatan kekal ditegaskan di dalam firman Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Memang dalam Injil Yohanes pasal 14 misalnya, Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yohanes pasal 16 mengatakan bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Yesus untuk menjadi penghibur bagi kita. Yang jelas di sini kita memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus dengan tujuan supaya kita hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus membimbing kita kepada seluruh kebenaran di dalam Yesus. Karena itu bagian ayat ini jelas Roh Kudus tinggal dalam hidup kita dan kita memiliki hubungan hidup. Kita dimotivasi, hidup kita dibangun, hidup kita diarahkan, kita diberi pengertian Roh Kudus. Semuanya mengacu kepada Yesus Kristus. Seluruh kebenaran Yesus harus kita mengerti, harus kita ketahui. Dan itu Roh Kudus yang memberi bimbingan. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari ada sifat Roh Kudus. Bagian yang pertama dikatakan bahwa fakta Roh Kudus dapat berduka. Roh Kudus dapat didukakan. Ini suatu pernyataan dalam Alkitab bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Karena dia memiliki sifat, dia bisa berduka. Dia dapat berduka, ia dapat didukakan. Ya, ini karena Roh Kudus adalah Roh Maha Suci. Roh Kudus adalah roh yang sempurna, yang membangun kita kepada seluruh kehidupan di dalam Yesus. Karena Roh Kudus juga adalah roh yang maha kasih. Oleh karena itu, dia berduka didasarkan kepada sifatnya yang maha kasih. Ia berduka karena ia mengasihi. Ia berduka karena ia sempurna. Ia berduka oleh karena dia menghendaki seluruh kebenaran Kristus ada
terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu, Roh Kudus ini adalah roh yang lembut, roh yang mengasihi, roh yang memiliki kesabaran, supaya kita sepenuhnya menuju kepada kebenaran Yesus Kristus. Ya, mengapa berduka? Ya oleh karena ketidakkudusan yang dilakukan, ya, maka ia berduka. Tetapi di sini dikatakan juga bahwa Roh Kudus berduka oleh karena kita orang-orang Kristen, kita orang-orang yang percaya, yang melakukan ketidakkudusan. Ia berduka karena kita, mungkin orang di luar kita tidak. Mengapa? Ya, karena dia bertugas untuk membangun orang-orang percaya ke dalam seluruh kebenaran Kristus, supaya kita menjadi kudus. Ketika kita tidak menjadi kudus, maka Roh Kudus dia berduka. Tentu juga Roh Kudus berduka oleh karena nama Yesus Kristus. Oleh karena nama Yesus, Roh Kudus diutus oleh Yesus ke dalam kehidupan kita, supaya membimbing kita seluruh kebenaran dalam Yesus, supaya kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak Yesus dalam kehidupan kita. Kita dibangun untuk taat kepada Yesus, untuk mengasihi Yesus. Karena itulah, ketika kita melakukan satu kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Yesus, maka Roh Kudus berduka. Roh Kudus berduka juga karena gereja. Karena gerejanya, bukan karena tempat lain. Karena gereja. Karena persekutuan orang-orang Kristen. Mengapa? Gereja harus bertumbuh menurut kehendak Roh Kudus. Roh Kudus diutus kepada kita untuk membangun gerejanya, agar gerejanya mengalami pertumbuhan, agar gerejanya sebagai tubuh Yesus hidup menurut kehendak Yesus. Gerejanya itu bertumbuh sesuai dengan apa yang menjadi gizi di dalam Yesus. Kehidupan rohani ada di dalam Yesus. Kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Yesus dipraktekkan. Kehidupan rohani dalam Yesus itu dipraktekkan. Karena itu, ketika kita membangun gereja menurut kehendak kita, menurut keinginan kita, Roh Kudus berduka. Nah, sekarang kita akan melihat apa sebenarnya yang menjadi dasar sehingga Roh Kudus dikatakan bahwa dia berduka. Ya, bahwa dia berduka. Di sini dalam firman Tuhan kita sudah bisa melihatnya. Bagian yang pertama, karena kehidupan dalam daging. Kehidupan dalam daging membuat Roh Kudus berduka. Kalau kita melihat ayat yang ke-29 dari bacaan tadi, Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Kehidupan daging jelas di sini dikatakan perkataan kotor. Jangan sampai terjadi. Setiap perkataan kotor yang kita ucapkan mendukakan Roh Kudus. Dan banyak hal di dalam kehidupan kedagingan ini yang dapat membuat Roh Kudus berduka. Memang di sini perkataan yang kotor. Dan sering perkataan kotor itu menyangkut apa yang ada di dalam kedagingan kita. Bisa hawa nafsu. Bisa juga perkataan kotor untuk menyakiti orang lain. Bisa juga perkataan yang tak senonoh yang kita ucapkan. Perkataan-perkataan asal lucu dan orang tertawa. Itu bisa mendukakan Roh Kudus. Mengapa? Karena ada perintah di sini. Gunakanlah perkataan untuk membangun orang lain. Di mana orang lain memiliki kehidupan yang menjadi lebih baik, lebih percaya Yesus, lebih unggul secara rohani. Nah, itu yang dikehendaki dalam firman Tuhan ini. Jadi
kehidupan daging lebih banyak memprovokasi kita untuk melakukan sesuatu yang mendukakan Roh Kudus. Bagian yang kedua, coba kita melihat ayat yang ke-31 demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah, ini jelas. Yang mendukakan Roh Kudus dijelaskan di sini. Kepahitan, geram, juga dikatakan kemarahan, gaduh, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Ada beberapa yang bisa kita ingat di sini. Ya, kepahitan. Ini kepahitan tidak bisa berdamai lagi dengan orang lain. Mungkin satu persoalan kepahitan terjadi. Dan sering kepahitan ini kita lakukan. Kita membuat orang lain pahit atau kita sendiri mempertahankan kepahitan sehingga tidak begitu berubah dan menjadi manis. Kepahitan ini yang jelas satu emosional yang mendukakan Roh Kudus. Lalu kita ingat gaduh. Suka membuat gaduh. Apa yang membuat gaduh? Gereja yang gaduh itu mendukakan Roh Kudus. Persekutuan yang gaduh itu mendukakan Roh Kudus. Pribadi yang gaduh itu mendukakan Roh Kudus. Coba kita ingat lagi sifat emosional yang lain. Memfitnah, membicarakan sesuatu tidak benar tentang orang lain. Ini sifat dari iblis. Iblis dari bahasa Yunaninya namanya adalah diabolos. Tetapi seorang pemfitnah disebutkan diaboloi. Apa artinya? Ada kesamaan nama iblis dengan pemfitnah. Diaboloi. Nama iblis diabolos. Pemfitnah diaboloi. Karena pemfitnah itu sifat iblis. Oleh karena itu, siapapun yang memfitnah sesama atau orang lain, dia mendukakan Roh Kudus karena dia sedang memiliki sifat iblis itu. Ya. Berbagai kejahatan, jelas berbagai kejahatan kita tahu dan kita bisa mendaftarkannya. Mungkin tidak perlu kita sebutkan dalam hal ini. Ya. Kemudian bagian yang berikutnya yang mendukakan Roh Kudus, rasa cinta kepada dunia. Rasa cinta kepada dunia. Dunia sering memprovokasi kita untuk lebih mencintai dunia daripada mencintai Tuhan. Dunia lebih memprovokasi kita untuk melakukan, lebih mencondongkan hati kita kepada dunia daripada kita datang ke gereja pada hari Minggu. Hari Minggu begitu banyak acara dunia yang ditawarkan, yang membuat kita segar sementara, sejuk sementara. Tetapi kita kehilangan yang paling kekal adalah datang ke gereja berbakti pada hari Minggu. Bapak, Ibu, dan Saudara, siapa bapak yang tidak cemburu kepada anaknya, yang lebih mencintai pihak lain, atau lebih mengasihi orang lain daripada bapaknya sendiri, atau lebih berbuat sesuatu menyerahkan dirinya kepada pihak lain daripada kepada bapaknya? Roh Kudus adalah Allah yang cemburu. Oleh karena itu, ketika kita telah diselamatkan, tetapi kita lebih mencintai dunia, maka Roh Kudus ini berduka. Apalagi yang dapat mendukakan kita? Di antaranya adalah karena kesombongan. Ya. Karena kesombongan. Kesombongan adalah dosa besar yang paling lama. Artinya, kesombongan adalah dosa purba. Kesombongan adalah dosa maut. Ya. Dan ketika kita sombong, kita mendukakan Roh Kudus. Yang harusnya kita seperti Yesus, rendah hati, tidak mengejar kepentingan sendiri.
tidak memuliakan diri sendiri, tidak menonjol-nonjolkan diri sendiri, tapi taat dalam kerendahan sebagai manusia. Ya, sebagai manusia seperti Yesus. Tetapi ketika kita bertentangan dengan itu, yaitu kesombongan. Kesombongan awal adalah menentang Allah. Maka itu mendukakan Roh Kudus. Sifat apa lagi yang mendukakan Roh Kudus? Ketidakpercayaan kepada Tuhan. Apa sifat ketidakpercayaan kepada Tuhan? Ketika kita mengandalkan diri sendiri, itu mungkin mendukakan Roh Kudus. Ketika kita lebih mengingat bahwa kita bisa, kita mampu, kita kuat, itu sebenarnya mendukakan Roh Kudus. Apalagi yang dapat mendukakan Roh Kudus? Ketika kita melakukan dosa yang berkali-kali. Apa dosa berkali-kali? Wah, sering. Artinya kita merasa bangga karena dosa. Ketika kita merasa bahwa dosa itu menyenangkan dan kita lakukan terus-menerus, itu mendukakan Roh Kudus. Yang mendukakan Roh Kudus karena kurang doa, karena kurang membaca firman Tuhan. Itu bisa mendukakan Roh Kudus. Karena kita kurang mendengar suara Roh Kudus dalam diri kita, tapi kita lebih mendengarkan suara orang lain, suara diri sendiri. Itu bisa mendukakan Roh